Selamat datang di Miracle of Book, tempat para pembaca membaca dengan cara berbeda. Saya Ihatsu. Kali ini akan membacakan lanjutan cerita dari novel Menari di Tepian, karya Han Nolan. Selamat menyimak. Tuh kan sayang, sudah aku bilang kalau perempuan-perempuan itu dengan mudahnya melontarkan dirinya ke dalam pelukanku. Kamu melihat aku tertawa karena leluconmu, Todashi. Kamu sama sekali tidak lucu, kata Bibi Casey sambil menegakkan tubuhnya dan meletakkan kedua tangannya di pinggulnya. Kedua orang itu selalu bertengkar atau bertingkah mesra satu sama lain, sehingga berada di dekat mereka saja sudah membuatku merasa gatal-gatal tidak nyaman. Aku melompat berdiri sambil berpikir lebih baik aku mencari Dane. Tetapi Pak Mantul mengembangkan kedua lengannya yang berbulu ke arahku dan menangkapku. Dia lalu menggendong tubuhku di bahunya. Aku tidak tahu kenapa, tetapi dia selalu ingin menggendongku dan menjungkir balikan tubuhku begitu dia melihatku. Itu membuatku merasa sakit karena dia melakukannya dengan sangat cepat dan memperlakukanku seolah aku adalah salah satu dari peti kayu yang diangkat dan diusungnya sepanjang hari. Bahkan kalaupun itu tidak menyakitkan, aku masih tidak menyukainya karena dia membuatku takut. Paman adalah lelaki yang berotot dan seluruh bagian tubuhnya berbentuk kotak dengan suaranya yang terdengar seperti menggeram, serta bekas luka yang terdapat di dahinya terlihat seperti tergores potongan kaca bergerigi. Miracle, kamu sekarang berat sekali. Aku hampir menjatuhkanmu, katanya, dan mengendurkan pegangannya di pergelangan kakiku. Ups, awas. Dia menurunkan aku dengan kepala mengarah ke lantai. Aku kemudian berjungkir balik dan kabur menjauhinya. Gigi masuk ke dalam ruangan sambil membawa senapan es teh dan beberapa gelas yang mengeluarkan bunyi berderak-derak. Semua siap? Tanyanya. Bibi Casey mematikan tape dan duduk di depan meja. Kami semua bergabung dengannya, tapi anehnya Pak Mantul menudingku. Wow, ada apa ini? Kenapa anak kecil ini tidak tidur? Kita sedang memanggil arwah atau main-main dengan anak kecil di sini. Dia lalu menatapku dengan mata disipitkan penuh kecurigaan. Dia selalu menatap orang seperti itu ketika dia mengira mereka mengetahui sesuatu yang tak diketahuinya dan tidak mengatakannya kepadanya. Aku menatap Gigi dan dia mengerutkan hidungnya padaku. Aku tersenyum untuk membalasnya. Dane sedang bekerja, kata Gigi. Tetapi kita harus berempat. Kurasa sudah waktunya kita memperkenalkan Miracle kepada leluhurnya. Aku ingin berbicara dengan Mama, ujarku dengan sangat gembira, sehingga bisa membuatku pipis di celana saat itu juga. Pak Mantul menegakkan punggungnya sambil tetap duduk dan menggembungkan dadanya. Sialan, cetusnya, sambil menggelengkan kepalanya yang berbentuk kotak dan menatapku dengan bengis. Bibi Casey menarik 2 batang rokok yang baru saja disulutnya dari mulutnya, lalu memberikan sebatang kepada Pak Mantul. Jangan bersikap kasar kepada anak kecil, katanya, sambil mengembuskan asap rokok itu di atas kepalaku. Pak Mantul menatap bekas lipstik berwarna merah muda di seputar ujung rokoknya.
Menurut Gigi, merah muda adalah warna yang menyimbolkan segala hal yang berbau keperempuanan. Pak Mantul mengisapnya dan mengembuskan asapnya ke arahku, diikuti sendawa panjang dan rendah. Tul, sergah Gigi dan Bibi Kesi bersamaan. Ah, sudahlah, mari kita mulai saja, kata Pak Mantul sambil mencondongkan tubuhnya dan menyandarkan kedua tangannya yang besar dan berbulu di tepi papan Oija. Gigi menyalakan 3 batang lilin yang tergantung di tempat lilin yang terdapat di atas meja, lalu memadamkan lampu. Kami semua duduk dan meletakkan tangan kami di atas meja dan menunggu tanda dari Gigi. Gigi memejamkan matanya dan menarik napas dalam-dalam melalui hidungnya, lalu mengeluarkannya melalui bibirnya dengan bunyi seperti huruf O. Lilin itu berkelap-kelip di atas kami dan menampilkan tarian bayangan wajah-wajah kami di dalam ruangan yang temaram itu. Aku menatap ketiga orang yang duduk bersamaku dan merasa kalau mereka tidak seperti diri mereka sendiri. Hidung Gigi yang panjang tampak lebih panjang dan berlapis lilin seperti silipati. Lalu kulit wajahnya yang menggelambir tampak kasar dan sanggul di puncak kepalanya tampak seperti kue pai lumpur. Bibi Kesi dengan kepala yang dipenuhi oleh gulungan rambut membuatnya tampak seperti makhluk angkasa luar. Garis riasan matanya yang melebihi sudut luar matanya membuatnya tampak jahat, sedangkan mata hijaunya berkedip-kedip seperti mengancam. Sementara itu, bekas luka Pak Mantul menjadi lebih gelap dan berwarna merah tua, seolah darahnya berdenyut di balik lapisan kulitnya, dan membuat bekas luka itu seperti hidup. Gigi berbisik, "Aku ingin kalian semua bertemu Sisi. Pejamkan mata kalian dan pusatkan perhatian. Lihatlah dia, lihatlah dia." Aku mendengar Bibi Kesi berbisik, "Ya, lihatlah dia, rasakan dirinya berada di dekat kalian," kata Gigi. Aku memejamkan mataku dan mengingat foto Mama dan Den yang diletakkan di atas meja kerja Den. Mama sedang berayun di pintu gerbang berukuran besar yang terbuat dari besi dan tersenyum pada kamera. Tetapi menurutku, Mama tampak sedih dan senyuman di bibirnya tidak memancar di matanya. Aku bertanya-tanya, apakah Mama sudah tahu kalau dia akan mati muda? Aku bertanya-tanya, apakah semua orang tahu jauh di dalam hati kapan mereka akan mati? Gigi mulai bersenandung, lalu kami meletakkan ujung jemari kami di atas planshet. Kami duduk sambil menyimak senandungnya yang mengalun selama beberapa menit, dan tiba-tiba tubuh Gigi tersentak. "Siapa di sana?" tanya Gigi. Planshet itu bergerak. Aku merasa tubuhku merinding dan bokongku mulai terasa gatal. Planshet itu bergerak lagi dan terasa seolah penunjuk itu melayang begitu saja di bawah ujung jemariku. Aku tahu aku tidak menggerakkannya. Aku menatap Pak Mantul, matanya terpejam. Demikian juga mata Bibi Kesi dan Gigi. Planshet itu tidak bergerak lagi dan mereka membuka mata mereka. Ujung planshet itu menunjuk huruf R. "Rasmus, kamukah itu?" tanya Gigi. Kami mulai bergerak lagi dengan lebih cepat. Paku itu menunjuk pada kata iya. "Kami ingin berbicara dengan Sisi. Dia ada di sana?" Planshet itu bergerak menjauh dari kata iya.
tapi kemudian bergeser lagi ke kata itu. Aku mulai menggigit-gigit bibirku. Aku ingin berbicara padanya. Aku ingin berbicara dengan Mama. Sisi, anakmu di sini. Gadis kecilmu, miracle-mu. Aku menggeser tubuhku sedikit, tapi Bibi Casey dan Pak Mantul menyuruhku diam. Planchet itu mulai bergerak lagi dengan cepat dan lancar, sehingga nyaris mengambang di atas permukaan papan. Planchet itu bergerak ke huruf M, kemudian A, lalu S, A, L, A, H. Masalah apa? Tanya Gigi. Planchet itu bergerak lagi, dan aku dapat merasakan jemariku gemetar. Aku sudah menggigiti bibirku untuk meredakan ketegangan yang aku rasakan, tetapi aku tidak bisa berhenti melakukannya sambil menatap gerakan Planchet yang ringan ke huruf-huruf D, lalu A, N, E. Masalah bagi Den, pikirku. Aku mulai tenang. Orang-orang memang sering mengatakannya. Masalah apa yang sedang dialami Den? Mereka bertanya. Kapan buku berikutnya diterbitkan? Mereka kembali bertanya. Bukankah novel yang ditulisnya 9 tahun yang lalu itu seharusnya merupakan bagian dari sebuah trilogi? Den memang sudah bermasalah dengan kegiatan menulisnya sejak Mama meninggal dan aku lahir. Masalah apa, Sisi? Tanya Gigi. Aku menatap Gigi. Aku ingin berbicara. Kapan aku diizinkan berbicara? Planchet itu kembali mengeja nama Den dan kemudian dia beralih ke huruf P dan kemudian E. Lalu berhenti sejenak. Saat itu aku mengira pesan itu selesai, tapi Planchet itu ternyata bergerak lagi dan mengeja R, lalu G, dan kemudian I. Pergi? Tanya Gigi. Den pergi? Den pergi? Tanya Bibi Casey sambil berbisik. Kapan? Bibi Casey menatap Gigi. Tanyakan pada Sisi, kapan? Planchet itu bergerak sekali lagi dan mengeja sekarang.